Kanda adalah kanda kelima dari Ramayana karya Resi Walmiki. Kitab ini dimulai dengan Hanuman melompat menuju Lanka dan pertemuannya dengan para raksasa yang mencoba menghalangi jalannya. Nah, di kisah ini, itu berfokus pada perjalanan heroik Hanuman ke Alankapura untuk mencari Dewi Sita. Hanuman melintasi samudra, menemukan Dewi Sita di Taman Asoka, memberikan cincin Rama, dan membakar kota Alenka sebelum kembali membawa kabar bahwa Dewi Sita masih setia dan ditawan oleh Ramawana. Pada malam hari, Hanuman tiba di ibu kota Alankapura. Sembari terbang, ia mengalungi keindahan ibu kota Alankapura. Kemudian, Hanuman sampai pada pembaringan yang sangat indah. Pada awalnya, Hanuman melihat Rahwana sedang bermesraan dengan seorang wanita. Ia mengira wanita itu adalah Dewi Sita. Namun, setelah ia mengamati dengan lebih teliti lagi, ia menyadari itu bukanlah Dewi Sita. Hanuman pun melanjutkan perjalanannya. Ia melihat ada sebuah taman yang sangat indah. Di taman itu terdapat banyak bunga asoka. Ia pun menuju ke sana, karena ia menduga kemungkinan besar di sanalah Dewi Sita ditahan. Setibanya di sana, Hanuman pun memanjat sebuah pohon yang rindang. Hanuman juga merubah wujudnya menjadi seekor monyet kecil. Hanuman mendengar seorang wanita menangis yang berasal dari ruangan di taman itu. Dengan sabar, Hanuman menunggu siapa empunya suara dari tangisan itu. Saat matahari mulai muncul, keluarlah seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, tetapi sayang ia terlihat lusuh seperti tidak terurus, ibarat berlian yang tertutup oleh lumpur. Dan Hanuman yakin itulah Dewi Sita, istri Sang Rama. Tak lama kemudian, datanglah Rahwana. Ia merayu-rayu Dewi Sita, namun Dewi Sita tetap pada pendirinya bahwa ia akan selalu setia pada Sang Rama. Karena merasa marah, Rahwana mengancam Dewi Sita. Aku memberimu waktu selama 2 bulan. Jika kau tetap menolak permintaanku, maka terimalah akibatnya. Setelah mengancam Dewi Sita, Rahwana pun berlalu pergi dengan kesalnya. Sedangkan Hanuman yang masih di atas pohon merasa amat kesal pada raksasa rakus wanita itu. Dewi Sita terduduk kemudian menangis. Tak lama kemudian datanglah Trijata, raksasa baik itu yang selalu setia mendengarkan keluh kesah kerinduan Dewi Sita kepada suaminya. Ia mengajak Dewi Sita ke candi pemujaan guna memohon kepada dewa agar mempertemukan kembali Sang Rama dengan Dewi Sita. Melihat hal itu, Hanuman merubah wujud ke wujud aslinya dan segera lompat turun ke hadapan Dewi Sita, langsung mengaturkan sembah dan memperkenalkan diri. Hamba adalah utusan Paduka Rama untuk mengetahui keadaan Tuan Putri. Dewi Sita yang merasa curiga bertanya, apa buktinya jika kau adalah utusan Paduka Rama? Hanuman menunjukkan cincin Sang Rama dan ia bercerita secara singkat tentang pertemuannya dengan Sang Rama. Dewi Sita mempercayainya dan memakai cincin itu di jari manisnya. Sekarang, silahkan Tuan Putri menyampaikan pesan, ujar Hanuman. Ini cundamanikku, sampaikan kepada Sang Rama bahwa aku ditahan di Taman Bunga Asoka dan jika sampai 2 bulan aku tidak menerima permintaan Rahwana, maka aku akan menerima akibatnya, jawab Dewi Sita. Setelah menerima cundamanik dari Dewi Sita, Hanuman pun pamit. Sebenarnya tugasku sudah selesai, tetapi aku ingin melihat kekuatan dan kelemahan dari Rahwana akan dimulai dari taman ini, ujar Hanuman di dalam hati. Hanuman pun mengobrak-abrik taman. Melihat hal itu, para penjaga dari segala penjuru berdatangan dan melawan Hanuman. Namun sayang, banyak penjaga yang berguguran di tangan Hanuman. Seorang penjaga berlari melaporkan kepada Rahwana murka. Ia memerintahkan Sang Aksa, putranya, untuk menghabisi. Dengan mudahnya, Sang Aksa dan prajuritnya dikalahkan. Setelah Sang Aksa kalah, Rahwana mengutus Indrajit, putranya, untuk Hanuman
Awalnya Indrajit melepaskan panah Niraca. Panah itu terkena paha. Hanuman tidak mencabut agar ada bukti ia melakukan pertempuran. Merasa terhina karena musuhnya tidak hancur, Indrajit melepaskan panah Nagapasa. Hanuman membiarkan tubuhnya terlilit oleh Nagapasa dan berpura-pura pingsan agar dapat bertemu dengan Rahwana. Prajurit segera mengikat tangan dan kaki Hanuman. Singkat cerita, ketika di persidangan, Hanuman diperintahkan untuk duduk oleh Rahwana. Tetapi Hanuman tidak bergeming. Diam-diam Hanuman melingkarkan ekornya di lantai hingga tingginya sama dengan Rahwana. Rahwana menatapnya dengan tatapan yang sangat amat marah. "Hei monyet jelek, apa tujuanmu datang kemari, dan apa yang bisa kamu dapatkan dari merusak Taman Asoka?" "Dasar monyet bodoh," kata Rahwana dengan sangat murka. Dengan tenang Hanuman menjawab, "Namaku Hanuman. Aku diutus oleh Rajaku Sugriwa atas perintah Sri Rama untuk menyelidiki keadaan Dewi Sita. Sekarang aku minta agar kau segera mengembalikan Dewi Sita atau kau akan hancur." Mendengar perkataan seperti itu, Rahwana menjadi sangat murka. Secara spontan, Rahwana memerintahkan untuk membunuh Hanuman. Melihat sikap kakaknya yang tidak bijaksana, Wibisana pun berkata dengan lembut. Ia mengingatkan kakaknya bahwa seorang utusan tidak boleh dibunuh. Rahwana sadar dan memberikan hukuman lain kepada Hanuman, yaitu membakar ekor Hanuman. Perintah dilaksanakan. Ekor Hanuman diikat daun hijau kemudian disulut dengan api. Ketika api mulai disulut, Hanuman menjadi sangat marah. Ia mengerahkan seluruh tenaga. Tali-tali itu terlepas. Ia meloncat ke atas atap istana. Atap istana pun terbakar. Melihat kejadian itu, Wibisana kembali berkata dengan lembut bahwa ini adalah pertanda awal kehancuran dan Rahwana harus mengembalikan Dewi Sita kepada Sri Rama. Tidak terima akan perkataan Wibisana, Rahwana memukul kepala Wibisana hingga Wibisana tersungkur. Setelah dianggap mati, Rahwana memerintahkan prajurit untuk membuang Wibisana ke Gunung Swela. Saat Hanuman yang sedang asik membakar kota Alengka, tiba-tiba teringat dan takut akan keadaan Dewi Sita. Bagaimana jika api menyebar hingga Taman Asoka? Ia segera memadamkan api di ekornya dengan cara mencelupkan ekornya di laut. Ketika hendak memeriksa keadaan Dewi Sita, ia disambut tangisan pilu Trijata. Ia mengira ada apa-apa dengan Dewi Sita. "Adik Trijata, apa yang terjadi dengan Dewi Sita? Apa Dewi Sita baik-baik saja?" tanya Hanuman. "Dewi Sita baik-baik saja, Kanda. Tetapi ayahku dibunuh oleh Rahwana, dan jasad ayahku dibuang di Gunung Swela. Bantu aku agar dapat menyempurnakan jenazah ayah," jawab Trijata di sela isak tangisnya. Hanuman undur diri dan segera terbang ke Gunung Swela. Berkat kemurahan Dewata, Hanuman dengan cepat menemukan tubuh Wibisana. Ia memanggul tubuh itu dan merasakan tubuh itu masih hangat, dan kemungkinan besar Wibisana hanya pingsan saja. Tubuh Wibisana dibawa oleh Hanuman menuju tempat tinggal Sang Rama. Setibanya di sana, Hanuman bercerita semua tentang pengalamannya. Tidak lupa, Hanuman menjelaskan siapa tubuh yang dipanggulnya itu. Sang Rama lalu mencabut panah itu, kemudian meletakkan tubuh Wibisana di pembaringan. Sang Rama merawat Wibisana dengan telaten. Setelah ia sadar, Wibisana menyembah kepada Sang Rama. Lalu ia memutus hubungan dengan Rahwana dan berjanji untuk mengabdi kepada Sang Rama, terutama untuk mengembalikan Dewi Sita. Setelah mendapat laporan bahwa Dewi Sita terkurung di Taman Asoka, pasukan pun dikerahkan hingga selatan ujung Gunung Mahendra. Pesan moral utama cerita Sundara Kanda kitab kelima Ramayana yang menekankan tentang tekad, kesetiaan, serta keberanian dalam melewati rintangan seperti Hanuman yang mencari Dewi Sita.
Cerita ini mengajarkan tentang kesetiaan, kerja keras, serta cara berpikir positif tentang keberanian yang dapat mengalahkan kejahatan.